Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, pada ibadah acara pemberkatan nikah dari kedua mempelai, sekaligus menjadi dasar pernikahan dari kedua mempelai, dikutip dari kitab 1 Tesalonik 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Totong mahamu marlas roha, unang masadi hamu martania, madok mauleate mahamu siala sabutnai, ai ido dipangido debata sial hamu marhite-hite Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Secara duniawi, banyak alasan dan banyak faktor penyebab apakah yang membuat seseorang itu menjadi pribadi yang hidup di dalam sukacita. Penyebab itu tentu terdiri dari dua hal. Ada hal positif, tetapi ada hal yang bersifat negatif, sehingga membuat diri seseorang bersukacita. Ketika sesuatu melanda atau menimpa keberadaan dari diri saudara kita yang lain, yang bersifat merugikan terhadap dirinya sendiri, terkadang kita merasa gembira, terkadang kita merasa puas, dan terkadang apa yang ada di benak kita merasa terlampiaskan. Tentu kalau kita jujur, itu adalah disebabkan oleh berbagai hal. Bisa saja disebabkan oleh kecemburuan, bisa saja disebabkan oleh rasa iri, bisa saja disebabkan oleh dengki, atau bisa saja disebabkan oleh pengakuan daripada diri kita bahwa pribadi yang bersangkutan memiliki kelebihan lebih jauh dari diri kita sendiri. Apakah sebenarnya sukacita yang seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya terhadap dirinya? Sebenarnya tidak. Motivasi, anjuran dan keinginan Tuhan terhadap kita sebagai orang yang percaya agar kita hidup senantiasa di dalam sukacita bukanlah berasal dari konsep diri manusia itu sendiri. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan konsep dari diri manusia itu sendiri dihadirkan terhadap pribadi Allah sehingga manusia itu menghidupi sukacita itu sendiri. Bukan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita yang dikehendaki Allah berlangsung dalam diri manusia dan setiap orang yang percaya adalah bersumber dari konsep Allah itu sendiri di dalam diri manusia itu sendiri, dan manusia itu menjalankannya di dalam Roh yang memberi pengertian dan memberi pengajaran. Demikian berkali-kali Paulus juga menyarankan kepada jemaat yang dipimpin, bersukacitalah. Jadi ketika Allah menginginkan kehidupan sukacita itu berlangsung dalam diri setiap orang yang percaya, bukan semata-mata Bapak Ibu Saudara-saudara demi mewujudkan apa yang menjadi hasil penelitian dari ilmu kesehatan itu sendiri. Ketika orang bersukacita, disimpulkan umurnya akan panjang. Ketika orang hidup bersukacita, dia akan hidup di dalam sinergi yang tidak bisa diperhitungkan. Orang yang hidup di dalam sukacita itu sendiri, dia akan senantiasa berpikir positif. Orang yang hidup di dalam sukacita itu sendiri, dia akan menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa syukur. Yang mungkin boy halak madok mau lihat itu debatan. Anggo sumia dona di bagasan hadirion nih. Kalau kita perhatikan nats ini, mengapakah Paulus atau mengapakah Tuhan memparalelkan, mensejajarkan, mengidentikan keberadaan daripada sukacita yang senantiasa ada di dalam diri orang percaya dengan apa? Dengan doa. Bersukacitalah senantiasa. Dan boy kotak-kotak. Unang alana manguli anak komun wain gabelas roham, bohamolo sumaguli. Bersukacitalah senantiasa marlas ni roha matotong. Unang alana muli anak komu sonari gabe marlas ni roha ho, bohamolo sumuli. Kalian berdua pengantin di sini harus senantiasa bersukacita. Bukan hanya demi kepentingan untung yang didapatkan dari pribadi yang senantiasa bersukacita yang tadi dari segi ilmu kesehatan. Dia akan bersinergi, dia akan mampu mengampuni, dia akan berpikir positif, dia akan senantiasa bersyukur, dan dia akan mampu memenangkan segala perkara dalam kehidupannya. Bukan. Bersukacita harus senantiasa dia paralelkan itu terhadap apa? Doa. Bersukacitalah senantiasa, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah marhua berdoa. Kedua hal ini adalah sebuah aktivitas dari orang Kristen yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama bersukacita, yang kedua apa? Berdoa. Dan boy halak marlas roha di luar netangiang. Dan boy halak martangiang di luar nih las roha. Jadi yang gue marungu-tungu dohoy nang martangiang, gabe mangalaya dirim do kondisi, gabe mangalaya de bata do kondisi, muludang miak ko di bagasan las roha. Marlas roha peho amang do toy nang anggosomia do ko di bagasan tangiang. Dan hadirion di debata nani hanguluhon budisi alai dirindo nani hanguluhon budisi. Mengapakah Tuhan memparalelkan keinginan dari Allah itu sendiri supaya orang yang percaya terhadap dirinya senantiasa bersukacita, dan itu harus dia jalani di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab yang mendasari sukacita dari diri orang Kristen itu sendiri adalah apa? Pengenalan akan keberadaan Tuhan yang mampu untuk memberi diri, mempersembahkan
bukan menyendiri, dan bukan mementingkan diri sendiri. Dan itu dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus terhadap diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang diselamatkan dan dipermuliakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mendasari orang Kristen itu untuk senantiasa bersuka cita bukanlah hal-hal yang bersifat temporer, bukanlah hal-hal yang bersifat situasional, bukanlah hal-hal yang bersifat apa yang bisa dilihat melalui kasat mata. Sukacita orang Kristen bukanlah ketika pikirannya, ketika perasaannya, ketika keinginannya, ketika cita-citanya boleh terwujud dalam kehidupan kesehariannya. Terlalu dangkal ibu, bapak, hal itu yang mendasari. Tapi melebihi daripada itu, pemberian diri Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi manusia dan hidup bersama dengan manusia. Pemberian diri, bukan mementingkan diri, itulah yang membuat kita bersukacita. Bobby Bonar Parulian, apakah bisa kamu jamin istrimu ini akan membawa sukacita bagi hidupmu? Gak ada jaminan. Nah, jaminan nih. Tunggu HP kalau enggak. Kemudian buat adikku di sini Kiki Valentina Simanjuntak, gak bisa deh kamu jamin. Bobby Bonar Parulian ini, sekalipun engkau mencintainya, sekalipun engkau mengasihinya, tapi dalam dirimu kau harus berani mengatakan pada hari ini, dialah Tuhan laki-laki yang terbaik yang engkau titipkan buat diriku. Itu adalah titipanmu terhadap diriku. Aku tidak akan menuntut banyak dari dirinya, tapi aku harus berlaku baik, memelihara titipan yang kamu titipkan terhadap diriku. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun perilakunya, bagaimanapun sikap dan tindakannya, engkau telah menitipkan dirinya terhadap diriku. Aku harus bertanggung jawab atas titipan itu. Sekalipun kau menangis karena perilakunya, karena dia adalah titipan dari Tuhan, dan itu sudah kamu terima pada hari ini yang terbaik dari Tuhan. Sekalipun banyak laki-laki yang mengepet kau, tapi inilah yang terbaik. Dan titipan ini kau harus pelihara. Sekalipun dia membuat engkau menangis di hari yang akan datang. Tidak ada perceraian. Demikian juga buat Bobby Bonar Napidopulu. Inilah anggia yang terbaik. Bobby Bonar Parulian. Wah, segitu sudah Napidopulu waktu. Ala guarne Borussia Dortmund. Kita Bonar Napidopulu. Iya. Inilah yang terbaik adikku Bonar. Banyak mungkin perempuan yang kamu kenal sebelumnya, tapi tidak ada jaminan bahwa ini adalah sumber sukacita yang sungguh bagi dirimu. Tetap kepada Kristus itu. Tetapi ketika engkau menyatakan, memeteraikan pengertian pada hari ini, pada acara pernikahan ini, dia adalah titipan Tuhan yang terbaik. Aku harus menyerahkan diri, jangan mementingkan diri. Jadi ketika kalian dua saling memberi diri, dan bukan sendiri atau menyendiri, tetapi saling menyerahkan diri seperti Kristus menyerahkan diri terhadap diri kita, dan itulah menjadi sumber sukacita bagi diri kita. Kita senantiasa bersukacita. Molo rap memelehut diri hamu berdua, maka kalian itu apapun situasi dan kondisinya akan senantiasa bersukacita. Kemudian untuk kalian berdua di sini, doa bukanlah sebatas media untuk menempatkan seruan dari setiap orang yang percaya untuk memenuhi segala kebutuhan yang bersifat kedagingan. Leo dia Tuhanon, Leo dia Tuhanon. Ternyata kan gue udah ngacongoni lo. Sao tik do ternyata madok mau lihat. Olah di bonanai do di ujungnya. Dungi sudah di sini. Tadi ngotu usaha nama, tadi ngotu geleng nama.
lebih banyak, bahkan 90% isi doa kita adalah apa? Meminta. Sawotik doa kita mandok mau lihat itu dia batal. Jadi ternyata doa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paulus memparalelkan hidup sukacita dengan doa, artinya doa itulah yang menempatkan pemahaman, pengertian, makna sukacita yang kita akan hidupi di dalam kekristenan kita. Tak pola salai molo marlas ni roha kamu molo dengan ekonomimu, tak salai alas somma alai temporer doi molo burju pegeleng munai gabelas roha muna, tak salai alai ingot mak di haburjuon na si sonari bodoh hacit roham bainon nimuse tubulan na nengro marsikat soring doi ekonomi ipe marsikat soring doi jabatan ipe marsikat soring doi. Ukuran atau standar sukacita yang ada pada diri kita itu adalah semua bersifat relatif. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekal dan tidak bisa diparalelkan dengan hal-hal yang bersifat pemenuhan perasaan, pikiran dan keinginan. Ketika engkau pada hari ini bersyukur mendapatkan Kiki Valentina Simanjuntak, itu selamanya. Ketika engkau bersyukur Kike Valentina Simanjuntak mendapatkan Bobby Bonar Parulian, itu adalah sukacita. Untuk itu, jadilah rumah tangga yang senantiasa hidup di dalam sukacita. Jadilah rumah tangga yang senantiasa hidup di dalam doa. Jadilah rumah tangga yang senantiasa menghidupi kekekalan sukacita, dan sukacita itu sendiri tidak pernah direnggut oleh apa? Kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi demi memenuhi hal-hal yang diinginkan oleh apa? Pikiran, hagiot, pakilalaan, dohlan akan asal. Moloido dasarmu, Bobby sama Kiki. Buludo mau, buludo gebesong ngedeni si sini ada niati itu pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam kamu merambut boy hanya sebatas itu, dan kita merancang keberadaan daripada sukacita itu sendiri dangkal dan begitu rendah. Untuk itu jadilah keluarga yang senantiasa bersyukur, bersukacitalah senantiasa, tidak temporer, tidak terpatah-patah. Tetaplah berdoa, tidak temporer, tidak terpatah-patah, tetap juga kekal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dan adong lasni roha nasit tong nama nasomar haroroan sian hadirion di Kristus. Holanido na pinarhagio ni debata hanguluhunota lasni roha na pejeti yang dangkal itu tidak pernah diinginkan oleh Tuhan berlangsung atas diri kita. Di dalam Kristus yang telah mempersembahkan diri, memberi diri, itulah yang membuat kita senantiasa hidup dalam sukacita. Jadilah keluarga yang senantiasa mampu mempersembahkan diri kepada pasangan masing-masing, terutama juga kepada Tuhan yang telah mempersatukan dari keluarga ini.